Saudara sadar nggak? Kita nih di sini apinya sebenarnya udah nyala juga loh. Haleluya. Karena di sana dikatakan salah satu pembicara bilang gini, kalau gembalanya on fire, gerejanya pasti on fire. Shalom everyone. Mantap Pol ya. Jadi saya baru pulang dari acara Everyone di SICC di Sentul dan kami dari Hong Kong total ada 15 orang yang berangkat plus ada satu yang nyusul dari Indonesia. Jadi kita sangat-sangat diberkati. Coba nih ada nih beberapa yang di sini yang ikut juga ya. Ada Desi, ada Levi. Siapa lagi yang ikut ke sana? Udah ya, Desi doang sama Levi sama aku ya. Oh iya di ibadah ini cuman ini ya. Ada nggak yang ikut secara online-nya di YouTube? Di YouTube-nya ada tuh. Ya walaupun siaran ulang juga nggak apa-apa. Yang ikutin di YouTube coba Cung. Siaran ulang nggak apa-apa. Berkatnya tetap ada kok. Berkatnya berlimpah tetap ya. Oh nggak terlalu banyak ya. Abis ini nanti kalau kalian pulang di hari-hari biasa besok-besok nih, itu ikutin saudara. Channelnya namanya Empower 21. Nah terus kalian kliknya carinya di bagian yang live. Kalau di bagian video nggak kelihatan, adanya yang bagian yang dulu yang di Netherlands tuh yang tahun lalu ya. Tapi yang kali ini kalian cari di bagian live. Nah itu ada videonya saudara, komplit. Tadi pagi saya ketemu itu PJ berapa ya? Sore kayaknya ya. Salah satu PJ di luar lalu dia cerita dia ngikutin secara live-nya, ngikutin di YouTube-nya aja dapat berkatnya dahsyat luar biasa saudara. Dia ngalamin mujizat Tuhan, dia ngalamin disembuhin sama Tuhan Yesus yang tadinya sakit pinggang nggak bisa bungkuk saudara ya. Habis ikut acara, tadi dia pamer saudara ya, pamer, bisa bungkuk, bisa lipat. Biasanya kalau mau ngambil barang di bawah itu mesti begini saudara, nggak bisa soalnya kalau nunduk begini. Tuhan Yesus itu Roh Kudus sanggup bekerja saudara ya, walaupun kita beda tempat nih saudara ya, secara lewat teknologi, lewat YouTube, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu ya. Nah, saya mau bagiin oleh-olehnya dulu ya. Saya puterin ada video yang sudah disiapkan. Kita akan saksikan dulu sebagai bukti ya bahwa saya beneran datang saudara. Karena saya ada tanya juga yang ngikutin di YouTube-nya, saya nggak kelihatan saya gitu ya, tapi di sini kelihatan kok ya. Coba lihat. Jadi ini dihadiri dari 6 benua dan total itu ada 11.000 orang yang hadir di acara itu. payungnya kita juga sempat jadi bahan promosi di situ buat kode manggilin temen-temen ya. Nyariin dari 11.000 orang kan susah saudara ya. Tapi payung GBI Hong Kong the only one kita doang, grup kita yang punya.
jangan banyak-banyak. Lihat sendiri di YouTube-nya ya. Tadi aku perhatiin ada beberapa tadi yang begini-begini ya, ngikutin ya. Tak kasih tahu ya, di sana itu semua nggak ada yang diem, saudara. Semuanya usrak, semuanya goyang, saudara. Pengkhotbahnya apalagi itu dari semua, pokoknya semua ya. Dari yang tugas di mimbar sampai jemaat semuanya kagak ada yang diem. Apalagi yang khotbah itu ada yang khotbahnya lari sana, aku ikutin ya, kamu ikutin lo ya. Lari sini, turun mimbar sampai waktu pengurapan, saudara, sempatnya sempit kayak begini. Itu pendetanya jalan di kursi-kursi ini, saudara, karena orangnya rapet banget kan. Mau disuruh maju nggak bisa. Tadi saya sempat mikir tadi ya di ibadah satu ya. Ini apa gue ngikutin dia ya, jalan juga di ini. Cuman belibet kayaknya, kagak bisa kalau gue ikut jalan. Jalan bener-bener di kursinya gitu ya. Semuanya itu sangat-sangat on fire, saudara ya. Opa Niko aja ke bawah gaya anak muda kan sekarang. Kita lihat tampilannya beda ya. Opa kita, opa kita gaul sekarang bro. Iya, terus juga jemaat semuanya, wah kalau anak-anak muda apalagi belum disuruh udah pada tumpah semua ke depan, saudara ya. Ini si anak kalem ini, saudara ya, di sana nggak bisa diem nih dia. Ya ketularan sampai sekarang juga, liatin aja gaya main keyboardnya sekarang udah begini-begini, saudara ya. Nah itu kalau api nyamper tuh membuat kita ada satu perubahan, saudara ya. Ada sesuatu yang terjadi dan ini yang saya mau bagiin buat setiap kita semua, saudara. Tapi ngomong-ngomong, saudara ya, sebelum kita datang ke sana untuk ngambil api itu dan dibawa balik ke sini, saudara sadar nggak? Kita nih di sini apinya sebenarnya udah nyala juga loh. Haleluya. Karena di sana dikatakan salah satu pembicara bilang gini, kalau gembalanya on fire, gerejanya pasti on fire. Haleluya. Dan ternyata on fire-nya kita ini terasa di Indonesia. Waktu saya, ini baru intro, saudara, belum mulai ya, baru cerita pembukaan nih ya. Kayaknya ntar bisa sampai jam 1 sih. Gak apa-apa ya? Iya, abis ini saya gak ada tugas lagi kok, hajar. Nah, jadi waktu saya baru nyampe, saya nyampe tanggal 1. Acara tuh tanggal 3 ya. Nah, tanggal 1 tuh kami makan malam keluarga. Nah, lalu ada seorang hamba Tuhan yang memang masih keluarga juga, jadi mertuanya adik saya gitu ya. Dia gembala juga di salah satu gereja GBI. Nah, waktu cerita-cerita, saya cerita apa yang sedang kita lakukan di sini. Kita menyalakan api di 18 distrik. Lalu saya cerita, wah kobaran apinya teman-teman kita lakukan basking kemarin gitu ya. Saya tunjukin video highlightnya gitu. Lalu saya cerita bahwa saya nih kali ini datang sama rombongan teman-teman dari Hong Kong. Bahkan teman-teman yang dari kalian yang dari tenaga kerja spesial ambil cuti sama majikan, keluar ongkos sendiri, biaya sendiri, beli tiket pesawat, hotel dan lain-lain hanya untuk spesial ikut acara ini. Ternyata waktu saya lagi cerita seperti itu, beliau cerita gitu, berikut udahan lewatnya dia baru cerita di hari Minggu berikutnya. Jadi minggu lalu nih saudara, saya tugas jadi berkat di gerejanya beliau gitu. Di situ beliau cerita bahwa waktu ketemu makan malam itu ternyata dia kesamber sama api yang dari Hong Kong nih. Waktu saya cerita seperti itu karena diam-diam ya, rencananya itu dia itu cuman mau ikut acara Everyone, lompat-lompat bolong-bolong. Karena kan di rumahnya di Jakarta, itu masih ada kerjaan juga. Jadi dia udah pikir, nanti kalau pas pembicaranya siapa baru datang. Nanti kalau pembicara yang lain, pulang aja dulu. Nanti kalau ada pembicara yang bagus lagi, nanti baru datang lagi. Planningnya begitu, saudara. Begitu saya cerita, kita yang di Hong Kong kita sebegitu all outnya sampai bener-bener datang tanggal 3, pulang tanggal 6 gitu ya. Sampai seperti itu. Dia tuh mikir, dia ketegur tuh sama Tuhan. Kalau yang dari Hong Kong aja bela-belain sampai kayak gitu, lah kenapa gue yang dari Jakarta kok kagak? Saya batalin semua katanya, semua perjanjian, appointment, batalin semuanya, dibikin kosong tanggal 3 sampai 5, akhirnya ikut acara sampai full, saudara. Ya. Dan di situ kita semuanya terima berkat yang dahsyat luar biasa, saudara. Karena acara ini memang beda dari yang sebelum-sebelumnya, saudara ya. Nah, sebelum saya bagi nih apa yang didapat di acara Everyone, saya mau ajarin dulu tuh lagu tema kita, biar semuanya lumayan tahu, bisa lah ya. Pernah dengar lagunya? Jesus for Everyone. Ini lagunya Inggris ya, sorry ya Rin.
Perasaan setiap kali kalau ada si Erina, ada aja lagu Inggrisnya ya. Ya memang biar kamu tambah canggih Inggrisnya ya. Berapa banyak yang mau belajar sama-sama? Katakan Jesus for everyone. Jesus for everyone. Ayo nyanyi sama-sama. Jesus for everyone. Mau berdiri silakan berdiri. Mau tetap duduk juga gak apa-apa. Jesus for everyone. Jesus. Sambil tepuk tangan di kepala. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. duduk semuanya. Ini GB Hongkong ini emang dahsyat ya. Nggak usah suruh berdiri dari kemarin loh. Hari Sabtu sengaja nggak suruh tak berdiri ya. Yang mau berdiri silakan, yang kagak ya udah gitu kan ya. Tapi kalau udah apinya nyala nggak bisa disuruh diem ya nggak? Nah makanya kita nih kalau punya apinya Tuhan di dalam kita, nggak ada yang bisa nahan kita saudara. Mau dibilang jangan juga nggak bisa.
Coba kalau misalkan tadi tuh udah pengen berdiri kan ya. Kalau misalkan ditahan nih, jangan udah duduk aja. Nyanyinya nggak los kan? Ya kan? Nah jadi kayak gitu, cirinya orang kalau punya api pasti kelihatan. Coba kalau ada kebakaran, nggak usah promosi, langsung sekampung tahu semua ada kebakaran. Iya nggak? Api itu adalah satu hal yang sangat tidak perlu promosi samsek saudara ya. Sama sekali. Ya kan? Kalau ada api langsung pasti kelihatan. Saya ingin bagikan hal ini saudara hari ini, bahwa untuk kita ini dipersiapkan untuk menjangkau everyone, reaching every person on earth. Kalau kita mau menjangkau semua orang yang ada di bumi ini saudara ya, kita ini perlu mempersiapkan diri kita. Karena reaching everyone itu membutuhkan every one of us. Membutuhkan setiap dari kita. Nggak bisa cuman biarin aja, ini mah kerjaannya gembala, ini mah kerjaannya pendeta, ini mah kerjaannya penginjil, ini mah kerjaannya penerobos. Enggak, tapi semuanya kita harus terlibat dalam pekerjaan tuaian besar yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Yang mau katakan amin? Nah, untuk kita ini mau terlibat, kitanya ini harus mau mempersiapkan diri. Katakan mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan dirinya? Untuk mempersiapkan diri dalam rangka reaching everyone, kita ini perlu diperluas. Katakan diperluas. Boleh sambil tangannya melebar begini ya. Diperluas. Saya dulu tidak seluas ini saudara. Bajuku dulu tidak begini. Tapi kini tak cukup lagi. Ini baju saya yang ini dari zaman lama ya. Tadi sampai dari zaman gereja kita. Lantai 1 ya. 2000 berapa? 18. Ya ampun, lama kali ya. Ini baju ini sempat gak muat saudara. Tapi hari-hari ini lumayan. Muat lagi sekarang. Nah, saya bukan bicara soal perluasan badannya mengembang ke kiri dan ke kanan. Karena memang terjadi itu saudara ya. Nah, tapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita diperluas kapasitas kita. Dari Yesaya pasal yang ke-54, ini adalah ayat visi gereja kita waktu saya ingat zaman awal-awal saya mulai masuk di youth, saudara, kita ada satu lomba vokal grup, nyanyinya lagu ini. Saya percaya kita semua tahu, kenal lagu ini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Tahu lagu itu? Terus bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Terus berikutnya, sebab engkau kan mengembang. Boleh sambil tengok kiri kanannya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Tunggu, kok kayaknya agak menyinggung gitu ya. Ini lagi ngomong, ingat, bukan ngomong body ya. Ini lagi ngomong perluasan kapasitas kita dalam Tuhan, oke? Jadi pandangannya jangan pandangan nyindir gitu dong ya. Pandangannya pandang beriman. Sebab engkau kan mengembang kapasitasnya ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Apa ini? Siapkanlah. Ngomongnya jangan ke gua semua. Aku mah udah siap banget. Sebelahnya. Siapkanlah dirimu. Cari muka-muka yang kurang siap di toel. Siapkanlah dirimu. Are you ready? Be ready kan tadi kan, prepare the way. Nah, jadi Tuhan mau pakai setiap kita untuk masuk dalam pekerjaan besar ini saudara. Jadi kitanya harus diperluas. Nah itu yang akan kita belajar hari ini ya. Berapa banyak yang mau diperluas? Kita ngulet dulu sama-sama. Yang mau diperluas, 1, 2, 3. Nah ya, diperluas sama Tuhan. Ini yang dipakai adalah dari versi Alkitab bahasa Inggris, The Message ya. Nah, di sini judul yang ditaruh di sini adalah spread out, think big, menyebar ya. Dan juga kita perlu berpikir besar. Ini baru judulnya aja udah
udah dalam nih ya. Kita perlu berpikir besar. Yang saya sampaikan hari ini dibawain sama seorang hamba Tuhan yang namanya Russell Evans. Pernah dengar nama ini? Russell Evans ini adalah dia pendirinya, leadernya dari Planet Shakers. Ya, mereka punya tim musik yang luar biasa, gerejanya dipakai sama Tuhan dahsyat. Dan mereka tuh di Australia, di Melbourne. Planet Shakers ini, saudara, khususnya si Russell Evans ini yang pernah dapat penglihatan atau nubuatan tentang Indonesia, bahwa ada jutaan anak-anak muda Indonesia yang Tuhan pakai untuk cinta mati-matian sama Tuhan dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, dia tuh si Russell Evans ini nih yang dapetin visi itu buat Indonesia, saudara. Nah, Russell Evans ini dia cerita waktu dia pertama masuk awal mula pelayanan di Melbourne, dia itu ditaruh sama Tuhan untuk menjangkau anak-anak muda lewat masuk ke kampus-kampus. Nah, dituntun sama Tuhan masuk ke kampus-kampus, tapi ada orang yang bilang seperti ini, gak bisa, kamu gak bisa masuk ke kampus-kampus. Dijawabin sama dia, kenapa gak bisa? Ya pokoknya gak bisa, dari sononya udah kagak bisa. Gak pernah ada orang pelayanan tuh masuk ke kampus-kampus, gak ada. Ini berapa tahun yang lalu, saudara ya. Dijawabin lagi sama si Russell Evans, gak, kamu tunjukin siapa yang ngomong seperti itu. Saya gak percaya. Kenapa gak bisa? Ya pokoknya gak bisa. Seringkali kita nih dalam kita mau melakukan sesuatu, melakukan kehendak Tuhan khususnya, saudara ya. Banyak suara-suara yang akan membuat kita ini jadinya ragu-ragu untuk melangkah. Ya enggak? Waktu kita mulai mau cerita kesaksian nginjil tentang Tuhan Yesus sama keluarga kita, mungkin ada orang yang ngomong, aduh kamu udahlah, iman itu buat masing-masing, buat pribadi, gak usahlah kamu cerita-cerita ke sana sini, tanda kutip mengkristenkan orang atau mau apalah segala macam. Udahlah kamu simpen aja sendiri. Kamu boleh jawab, kata siapa gak boleh? Kayak si Russell Evans, karena dia lanjutin lagi ya, dia jawabin, kata siapa nggak boleh seperti itu? Karena kita harus lebih percaya apa kata firman Tuhan daripada apa kata orang. Firman Tuhan, Tuhanku bilang setiap daerah yang aku injak itu jadi milikku. Tuhan bilang satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Jadi mau percaya yang mana? Mau percaya yang orang bilang janganlah, udahlah, ini dasarnya apa? Tapi kita pegang dasar dari firman Tuhan ngomong apa. Haleluya. Nah karena itu saudara, si Russell Evans akhirnya dia hanya pegang apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Dan akhirnya dia masuk ke kampus-kampus dan dia saksi. Hari ini ada sekitar 5.000 mahasiswa-mahasiswi yang bergabung di Planet Shakers. Haleluya. Saya percaya ini juga tidak membatasi kita. Kita juga bisa belajar dari situ. Kalau Tuhan tuntun, saudara ya, jangan hanya fokusnya sama apa yang orang ngomong. Yang orang ngomong itu sama nggak dengan yang firman Tuhan ngomong? Gitu. Kalau kita mau diperluas, kita mau diperbesar, pegang apa kata firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, ayat yang pertama di sini dikatakan sing, baru mulai udah langsung disuruh nyanyi, saudara ya. Sing, barren woman, wanita yang mandul yang tidak pernah punya anak, saudara ya. Dan dikatakan fill the air with song, penuhi, ini bukan air ya, air itu udara, atmosfer ya. Penuhi udara dengan nyanyian. Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama yang kita mau belajar hari ini adalah kalau kita mau diperluas, kita perlu memenuhi atmosfer kita dengan pujian. Kita perlu melepaskan suara kita dengan nyanyian, dengan perkataan kita yang mengubah atmosfer atas hidup kita. Kita perlu pakai mulut kita ini, apalagi ini kita masih ada di tahun P. Ya, mulut kita ini hati-hati, saudara ya. Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Karena kenapa? Karena waktu Tuhan, asal muasalnya Tuhan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, saudara, yang tugasnya kerjaannya muji dan nyembah Tuhan itu, para malaikat di sorga yang leadernya namanya si Tante Lucy. Ada yang namanya Lucy gak di sini? Lucifer, ya. Kalau kasih nama anak jangan Lucifer ya. Kalau Luciana, Lucianti itu boleh lah ya. Sofianti juga boleh. Nama saya dong. Nah, si Lucifer ini adalah pemimpin pujiannya
malaikat-malaikat di sorga yang kerjaannya muji nyembah Tuhan. Dan si Lucifer ini tubuhnya itu adalah musik. Dia punya strings, dia punya alat musik petik, dia punya alat musik tiup, dia punya alat musik tabuh. Karena dia tuh leadernya para pemusik tuh, para pemuji penyembah. Dia kerjaannya muji nyembah Tuhan, muji nyembah Tuhan. Satu kali si Lucifer mikir, kok enak jadi Tuhan ya? Dipuji, disembah. Lah gua pegel ya. Enak juga kalau jadi Tuhan ya. Dia mulai punya pikiran dia pengen jadi seperti Tuhan. Waktu dia punya pikiran itu, Tuhan kan maha tahu kan. Dibuanglah sama Tuhan. Wah ini gawat nih, mengkamiri nanti kan. Akhirnya dibuang, dia bawa tuh kerocok-kerocoknya. Sepertiga malaikat dia ajak jadi timnya dia. Keluar, nah itulah jadi iblis dan antek-anteknya gitu. Nah ini jadinya sepi nih. Surganya sepi nih, pemuji penyembahnya pada out semua nih. Makanya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan memuji menyembah seperti yang si Lucifer punya. Kalau Lucifer punya alat musik stringsnya itu tadi, alat musik petiknya, kita juga punya, kita punya pita suara. Semua punya pita suara kan? Coba cek sound. Bunyi ya? Cek. Tes. Cek sound, bagus suaranya ya, tes. Nah suara kita ini saudara, ini Tuhan kasih ini untuk muji nyembah Tuhan, untuk keluarin pujian, kata-kata segala macam. Ini dari pita suara kita. Kalau si Lucifer tadi punya juga alat musiknya tiup saudara ya, kita juga punya, kita punya paru-paru. Ya kan? Sehingga paru-paru dengan kita kelola pernafasannya, kita bisa ada pernafasan yang baik, punya pita suara, bisa keluarlah suara yang beraneka ragam melodi dan nadanya, sampai kita bisa keluarin suara serius gitu kan. Wah itu gara-gara apa? Gara-gara kita punya paru-paru ya, dan kita punya pita suara. Coba binatang, siapa yang jaga binatang di sini? Dogi ya kan? Dogi woof-woofnya ya begitu aja suaranya. Kucing semua, kucing Hong Kong, kucing Indonesia, semua bahasanya semua sama. Nadanya ya begitu-begitu aja. Suruh dia ngikutin kagak bisa kan. Tapi kalau kita coba ikutin nada saya. La. Tuh bisa kan? Coba nanti tes di rumah ya. Kucing-kucing kalian, anjing kalian coba disuruh ngikutin, bisa gak? Meow gitu ya, cobain ya, guguk gitu kan, coba bisa atau enggak, masih sama begitu terus, meow atau enggak paling banter tuh ya kata Levi sih, kucing di Bali bunyinya gimana neng? Mau gitu katanya, kalau di Bali gitu, mau aja semuanya, mau ini mau itu mau gitu ya. Tapi kita manusia dikasih suara ini, makanya pakai suara kita untuk memuji menyembah Tuhan lewat pujian, lewat nyanyian, dan lewat kata-kata yang profetik. Jangan pakai buat ngutukin orang, keluarin kata-kata sia-sia. Tujuan Tuhan bukan itu menciptakan kita. Jadi kalau kita mau diperluas, mulai memperluas dengan perkataan-perkataan kita. Si Russell Evans ini ya saudara ya, dia tuh debak sih. Saya baru tahu ya, kenapa kok dia tuh grupnya namanya Planet Shakers gitu. Ternyata begini riwayatnya, ini fun fact-nya ya saudara ya. Waktu dia lahir, itu pas gempa bumi. Jadi planetnya lagi shaking. Jadi dia tuh sebagai penggoncang planet gitu kan. Nah dia bukalah grupnya namanya Planet Shakers. Jadi yang gabung di situ itu adalah penggoncang planet saudara ya. Dan benar-benar ini kan profetik nih ya kan. Lewat grupnya, lewat kelompoknya, lewat gerejanya menggoncangkan dunia lewat pemberitaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah makanya kita kasih nama anak juga jangan kasih nama yang meaningnya jelek gitu ya. Si mentang-mentang bontot namanya cuman gitu doang, si bontot gitu, atau si apa gitu dikata-katain, jangan saudara ya. Apalagi kalau kita lihat anak kita, aduh anak kok nakal bener gitu. Sering ya orang sini kan suka ngomongin ngatain, aduh emang dia mah hoya ya. Wah jangan diperkatakan seperti itu saudara. Nah kesaksiannya si Russell Evans ini waktu dia anaknya masih umur 12. Dia kasih tugas anaknya si umur 12 ini untuk punya tugas simple.
setiap minggu harus kumpulin sampah yang di rumah, taruh di depan rumah, di depan pagar, karena bakal ada truk sampah yang lewat untuk ngangkutin sampah-sampah. Satu kali dia lihat truk sampahnya lewat, tapi kok sampahnya nggak ada di depan. Ternyata anaknya yang umur 12 ini lupa nggak keluarin sampahnya dari rumah keluar. Lalu si Russell Evans dia ngomong sama istrinya, Hani kali ya manggilnya, nggak tahu manggilnya apa sih. Aku kan suka drama ya. Han gitu. Itu anakmu yang muales itu. Kalau orang Surabaya mungkin, anakmu sih muales pol itu. Cuma disuruh ngeluarin sampah, keluar aja. Cek uang ele gitu ya mungkin. Kalau si Russell orang Surabaya bakal gitu ngomongnya kali ya. Lalu istrinya bilang, jangan ngomong yang negatif gitu ganti coba. Ternyata hamba Tuhan juga perlu diingetin. Puji Tuhan punya penolong yang baik kan, diingetin. Wah langsung dia inget nih, dia ketegor nih. Dia masuk ke kamar, dia ngomong sama anaknya, dia gak omelin anaknya, tapi dia rubah kata-katanya pakai kata-kata profetik. Lain yang dikhotbahin ini, dia penuhi atmosfer dengan pujian, dia ganti kata-katanya. Nak, kamu adalah pembuang sampah terbaik di dunia. Kamu adalah anak yang rajin. Setiap minggu kamu tidak akan pernah lupa buang sampah ini. Kamu adalah pembuang sampah terbaik. Aku bernubuat buat kamu, nak. Aku lepaskan berkat buat kamu. Ternyata efek loh guys. Sejak saat itu dia saksikan gak pernah sekalipun sampahnya lupa dibuang ke depan. Makanya kita kalau lihat anak kita males, lihat anak kita nakal, jangan diomongin nak malas mulu. Kalau kita lihat majikan kita cerewet, jangan ngomongin ke orang-orang, majikanku itu cerewet sekali. Dia ngomongin kemana-mana majikan cerewet. Terjadi guys. Maunya majikan cerewet terus atau majikan jadi murah hati, sabar, lemah lembut. Apa yang kamu kepengen terjadi itu yang kamu perkatakan. Majikanku itu baik, dia tuh lagi bermazmur, ya kan? Majikanku tuh sangat pengertian. Nah kamu perkatakan seperti itu. Ngomongin suami juga, aduh jangan ngomongin suami melulu. Suamiku ini emang gatal pecicilan sana sini. Aduh terjadi guys, ya. Suamiku setia, suamiku baik, ya kan? Suamiku cinta Tuhan, suamiku akan dipakai Tuhan luar biasa gitu. Haleluya. Nah ini penuhi atmosfer dengan pujian. Kalau mau dilapangkan, dilebarkan, direntangkan kapasitas kita, mulai mengubah kata-kata kita. Waktu kita lagi ke pasar, lihat orang-orang yang marah-marah melulu, kerjanya mungkin yang ngomel-ngomel melulu, kita lepaskan berkat. Aku lepaskan berkat buat orang-orang ini. Aku lepaskan damai sejahtera, aku lepaskan sukacita supaya terjadi. Amin. Lalu hal yang kedua, saudara, apa yang perlu kita kerjakan? Stretch out, kita perlu mengembangkan hingga maksimal. Apa yang Tuhan percayakan, kembangkan itu. Jangan disimpan. Tuhan kasih kamu kemampuan apa, dikembangkan, dipakai, di stretch out. Kalau tadi kan aku sempat ngajakin ngulet ya. Kalau ngulet gak maksimal kan gak enak ya? Pernah gak ngulet tapi gak maksimal gitu? Kan gemes kan ya, aduh kayaknya kurang mentok gitu kan, ya kan? Kita kalau lihat bayi ngulet kan kita seneng ya. Kenapa? Katanya kalau lagi ngulet tuh lagi manjangin badannya gitu kan ya. Nggak tahu kalau segede kita bisa manjang juga nggak? Tapi secara kapasitas kita perlu stretch out apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita kembangkan dari yang kecil, dari yang sedikit kita lipat gandakan buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga itu kalau dalam bahasa Indonesia kan tadi jangan menghemat, panjangkan talinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jangan menghemat, di situ dikatakan jangan hold out, don't hold back. Jangan ditahan gitu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Jangan ditahan-tahan, jangan diempet. Nggak enak kan kalau nahan kebelet ya nggak? Iya, udah keluarin aja. Jangan sembarangan tapi. Ya, jadi waktu Tuhan suruh kita sesuatu, lakukan, jangan tahan-tahan. Jangan tahan kasih kita, jangan tahan taburan kita, jangan tahan kesempatan untuk menginjil. Haleluya. Pekerjaan menginjil tuh bukan cuma kerjaan yang penerobos guys. Saya tuh
nggak kepikir bahwa saya akan punya keberanian untuk menginjil. Serius ini. Karena saya nggak pikir saya tuh secara jawatan saya tuh bukan penginjil sama sekali, bukan. Di kerasulan iya mungkin, sama pengajaran masih oke. Tapi kalau penginjil itu nggak ada deh, menurut aku nggak ada. Waktu kita habis basking kemarin, Bapak Gembala sempat ngomong, kamu ini satu keluarga bertiga kok penginjil semua. Lah, saya nggak sadar ya, aku bilang, sejak kapan aku penginjil? Iya, kok berani-beraninya itu basking di luar ngomong tentang Yesus. Saya pikir-pikir, iya juga ya, sejak kapan gue jadi kayak gitu ya. Jadi saudara, kita ini nggak boleh nahan-nahan. Kalau kita coba yang penerobos, sekarang penerobos yang majunya luar biasa, itu kan awal-awalnya juga pertamanya takut-takut dulu ya kan, mau keluarin traktat, aduh ini gimana ya, ngomongnya apa ya, aduh iya nanti diterima apa enggak ya, kita masih punya tuh kipas buat ngajakin undangan ulang tahun kan. Tapi makin jam terbang kita banyak, kemarin saya kan ikut basking kemarin 5 kali tuh, setiap tim kan saya ada, makin lama ini kadar tingkat keberaniannya makin menanjak gitu kan. Jadinya saudara, kalau kita tidak menahan, itu disitulah kita akan diperbesar dan diperbesar lebih lagi. Haleluya. Kalau nggak pernah mulai dari little step, mulai dari hal yang kecil, gimana kamu mau langsung ngerjain yang besar? Saya bisa khotbah seperti ini tuh dari pertamanya derdeknya setengah mati, ngomong di depan orang, nggak berani, suara saya imut-imut, kecil orangnya, cungkring, kecil, kurus gitu. Tapi waktu terima kuasa dari Roh Kudus dan berani melangkah, lakukan, tidak tahan-tahan apa yang bisa dikerjakan, disitulah Tuhan akan lipat gandakan. Kok rada nggak percaya gitu sih? Pengurapan itu turun dari atas kepala ke janggut, leher jubahnya sampai turun. Pengurapan tuh urutannya begitu ya, dari atas dulu. Jangan pikir yang diurapi itu hanya para gembala yang di atas. Tapi pengurapan itu mengalir, terus turun, termasuk yang duduknya di pojokan-pojokan, yang mungkin gak dikenal namanya sama gembala kita, kenal muka tapi gak kenal nama. Oh ya tahu ini kalau manggil papi mami ini pasti jemaat kita. Pengurapan itu pun turun sampai buat kalian semuanya. Saya akan tutup dengan kesaksian waktu lagi di Everyone. Ada seorang namanya Ian. Si Ian ini dia anggota jemaat biasa di satu gereja. Dia cinta Tuhan, dia rajin ibadah. Tapi dia sangat tidak terkenal lah. Orang gak kenal dia lah pasti. Dia kerjaannya di satu toko jual mobil. Jadi dealer mobil gitu ya. Nah kerjaannya dia adalah menjelaskan tentang mobil-mobil ke orang yang mau beli itu. Satu hari ada seorang namanya Peter. Peter datang mau beli mobil. Peter datang di hari Selasa, dilayani oleh si Ian. Lalu Ian layani, iya mau beli mobil yang mana Pak? Mau mobil yang besar atau yang kecil, yang warna mana? Silakan dipilih gitu kan. Nah terus akhirnya si Peter pas udah pilih-pilih, udah lihat-lihat gitu kan. Si Peter nih berubah pikiran. Enggak deh, nanti dulu deh, aku tak pikir-pikir dulu ya gitu, baru lihat aja dulu. Pas si Peter mau cabut, Peter mau pergi, si Ian ini dalam hatinya denger Roh Kudus ngomong dalam hati dia, kamu ajakin Peter, panggil Peter, ajakin kenalin ngomong tentang aku, ngomong tentang Yesus ke Peter. Si Ian yang bukan penerobos, bukan penginjil, bukan pelayan di gereja, bukan worship leader, bukan siapa-siapa. Dia dengar suara Roh Kudus seperti itu dan dia berusaha untuk nggak tahan-tahan tapi dia mau nurut. Katakan nurut. Ini kuncinya ya. Nurut apa yang disuruh sama Roh Kudus. Dia berusaha untuk nurut walaupun nggak tahu caranya. Dia panggil si Peter. Pak Peter. Sini tak ajakin ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong. Singkat cerita dia ajakin ngomong tentang Yesus. Dia berhasil, dia cerita tentang Yesus dengan terpatah-patah, dengan terbata-bata. Tersampaikan juga. Dan si Peter ini, dia buka hatinya untuk terima Yesus. Peter mau terima Yesus. Dan si Iannya bingung, gimana caranya ya doain terima Yesus. Dia gak pernah lakukan itu.
Tapi dia pokoknya hanya ikut tuntunan Roh Kudus. Dia tidak mau menahan-nahan karena dia mau mengembangkan sayapnya. Dia mau dipakai sama Tuhan. Dia mulai keluarin kata-katanya memenuhi atmosfernya dengan pujian, dengan kata-kata yang indah, yang sedap, yang benar. Nah, lalu akhirnya si Ian ini gimana ini cara doainnya ya? Akhirnya ini kan di dealer mobil ya kan. Itu kan jam kerjanya si Ian kan rada gak enak nih. Gimana nih kalau diliatin orang? Akhirnya si Ian itu ngajakin si Peter, ayo kita berlutut di sini. Pura-pura ngeliatin ban mobil. Sambil berlutut pura-pura ngeliatin ban mobil, padahal sebenarnya lagi ngajakin si Peter berdoa tuntun terima Yesus. Dah happy ending, akhirnya terima Yesus tuh si Peter kan, pulang. Lalu si Ian nih berapa hari besokannya lagi, si Ian ini kepikiran untuk tak ajakin Peter ke gereja gitu. Kan itu tadi hari apa? Oh nyimak semua ya, puji Tuhan ya. Sekarang hari apa? Dari Selasa ke Minggu di tengah-tengahnya itu, si Ian kepikiran sama si Peter. Dia telepon lah si Peter, kok gak diangkat-angkat. Satu hari gak diangkat, besokannya kok masih gak diangkat. Akhirnya malam-malam ada yang, sampai ada yang angkat teleponnya, tapi yang angkat kok bukan si Peter. Yang angkat ternyata istrinya Peter. Waktu diangkat telepon, istrinya bilang, oh ya Peter itu suami saya. Iya mana Peternya? Si Ian tanya kan gitu. Lalu istrinya bilang, Peter suami saya semalam meninggal dunia. Si Peter gak punya kesempatan untuk hari Minggu datang ibadah ke gereja. Dan si Peter tidak punya kesempatan lain untuk terima Yesus kalau si Ian tidak mau nurut, kalau Ian menahan gengsinya, gara-gara malu dia menahan pemakaian Tuhan, dia gak mau dipakai sama Tuhan, hilanglah satu jiwa si Peter ini. Tapi karena ada si Ian yang mau dipakai sama Tuhan, saya percaya si Peter selamat, dia sudah terima Yesus dan dia masuk surga. Saya percaya di tempat ini ada banyak Ian-Ian yang Tuhan mau pakai. Tuhan gak mandang jabatanmu, Tuhan gak mandang statusmu, Tuhan gak lihat kamu ini di gereja bagian apa, tugasnya apa, jabatannya apa, apakah kamu pendeta, apakah kamu sekretaris, apakah kamu gembala dan lain-lain. Asalkan kamu punya hati yang mau dipakai sama Tuhan, pengurapan itu mengalirnya sampai ke jubah. Dan Tuhan mau siapkan diri kita untuk dipakai. Walaupun kamu ada di ujung banget dari jubah itu, di situ pun Tuhan mau pakai. Karena pengurapannya itu mengalir dari kepala ke leher, ke jumbai jubahnya sampai ke ujung. Saya bersyukur saya terima api Tuhan di acara Everyone. Hari ini seperti kemarin Tuhan kerja luar biasa. Tadi pagi juga Tuhan kerja luar biasa. Karena Tuhan mau supaya kita semua terlibat dalam Everyone ini. Untuk menjangkau, menuai jiwa-jiwa. Karena inilah waktunya. Sekarang, now is the time. Hari-hari ini adalah hari-hari penuaian itu. Penuaian besar-besaran itu terjadinya hari-hari ini. Dan Tuhan butuh keterlibatan kita semua. Berapa banyak yang mau dipakai jadi ian-iannya Tuhan? Are you ready? Kita bikin cepet ya. Saya rindu banget bagiin apa yang aku terima dari Everyone. Kalau saudara rindu dipakai sama Tuhan, kita gak bisa dipakai sama Tuhan kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh pengurapan, kita butuh kuasa dari Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kita butuh apinya Tuhan untuk membakar hati kita terus berkobar-kobar buat Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita lebih daripada hari-hari yang kemarin yang pernah engkau bayangkan. Inilah waktunya, inilah harinya. Tuhan mau memakai setiap kita. Tuhan mau mempersiapkan setiap kita. Melipat gandakan, mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dia akan perluas lebih banyak, lebih besar lagi. Yang siap dipakai sama Tuhan seperti itu. Saya mau undang dengan cepat, saudara boleh maju ke depan. Aku mau transferin, aku mau berdoa buat kalian. Yuk, boleh maju langsung ke depan. Ora basyakara